Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya akan sharingkan pengalaman pribadi saya dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua saat akan mengganti velg dari mobil kita. Itu tidak boleh asal melihat modelnya saja keren dan sebagainya langsung kita ganti. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi saya dan saya kapok untuk coba-coba velg lagi, sehingga saya memutuskan untuk memvideokan atau men-sharingkan 5 poin yang sangat penting sebelum kita mengganti velg di mobil kita. 5 poin tersebut, yang pertama tentu saja ring atau diameter velg. Nah, ini seringkali memang dicantumkan. Contohnya di iklan sebagai berikut, bisa kita lihat bahwa dia menjual velg dengan diameter 14 dengan PCD atau lubang baut 4x100. Tapi itu saja 2 poin yang dia tulis di situ. Sehingga saya inisiatif untuk coba saya tanyakan. Jadi saya chat penjualnya, saya coba tanya lebar velgnya berapa. Jadi poin ketiga itu kita juga harus tahu lebar velgnya. Kemudian saya juga tanyakan diameter diameter centerbornya. Nah, ada yang 54 mm, ada yang 56, ada yang bahkan lebih dari 56. Nah, apa yang terjadi jika kita menyepelekan hal-hal tersebut? Tentu saja akan berakibat ketidaknyamanan saat dikendarai, dan juga ini menyangkut keamanan saat kita berkendara dalam kecepatan tinggi. Jadi sebenarnya ada satu poin lagi yang kelima, yaitu ET atau offset. Nah, offset ini juga penting dipertimbangkan. Namun di sharing kali ini akan saya sharingkan fokus di diameter centerbornya. Jadi ada velg yang sudah sama-sama ringnya, sama-sama PCD-nya atau hole-nya, sehingga bisa dipasang langsung. Tetapi diameter centerbore ini mempengaruhi, karena jika kita menggunakan velg aftermarket, nah itu kan rata-rata centerbornya besar, sehingga diperlukan tambahan center ring. Dan center ring itulah yang menjadi penyangga selain 4 baut atau 5 baut pada velg kita. Nah, bagaimana jika kita membeli velg yang diameter centerbornya lebih kecil? Nah, otomatis dia tidak akan duduk di dudukan centerboard pada roda kita, roda ban mobil kita. Otomatis jalan keluarnya adalah memasang spacer, atau cara yang lebih ekstrim, kita bubut bagian dalam dari velg kita. Dengan demikian dia bisa duduk di centerboard mobil kita. Tetapi jika kita memang memilih sampai detail, sampai diameter centerboardnya itu kita samakan dengan keadaan di mobil kita, maka velg tersebut akan bekerja dengan maksimal. Jadi di sini saya tidak anti upgrade velg, tetapi video ini saya buat tujuannya adalah agar kita mempertimbangkan 5 hal ini minimal. Sebenarnya bisa lebih dari ini, tapi minimal jika kita ingin mengganti velg, tolong pertimbangkan 5 poin ini. Kalau kita mengabaikannya, maka kita sebenarnya sudah mengabaikan juga keamanan dan kenyamanan. Pada video-video saya yang sebelumnya itu saya ada sharing tentang pentingnya memahami lebar velg dengan profil ban yang akan kita pakai. Jika lebar velg terlalu besar daripada lebar tapak ban, maka ban kita akan ketarik dan itu spuringnya susah sekali baru kita berasa nyaman. Jadi lebar velg itu juga sangat penting dan sangat berkaitan dengan profil ban yang akan kita pakai. Dan jika ET atau offset velg baru yang kita beli berbeda dengan offset
dari velg lama kita, maka pastikan kita melakukan spuring dan balancing. Jika tidak, pasti akan ada keanehan pada saat kita mengendarai mobil tersebut. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa jika kita ingin mengupgrade velg, tidak boleh kita sekedar yang penting bisa masuk, bisa terpasang dengan bantuan spacer, dengan bantuan centering. Sebenarnya tidak aman, teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi, dan saya hanya direpotkan dengan masalah ini berulang-ulang kali. Dan akhirnya saya mendapati pengalaman ini dan saya sharingkan kepada teman-teman atau siapa saja yang kebetulan menonton video saya. Di sini saya sedang melakukan balancing dan jelas di sini lebarnya 5 dan diameternya 14. Di sini benar-benar harus diinput sesuai dengan kondisi velg mobil kita. Mengenai ET atau offset, ada yang kelupaan tadi. Saya ingin sampaikan juga bahwa itu juga mempengaruhi. Walaupun 45 mm dan 50 mm, itu tetap ada selisih 5 mm. Dan selisih tersebut bisa mempengaruhi putaran setir yang lebih berat atau lebih ringan. Jadi usahakan selalu spuring dan balancing saat kita mengganti velg. Namun jika spek velg yang kita beli terlalu jauh dari standarnya, apalagi ban mobil kita profilnya tidak sesuai dengan velg tersebut, maka spuring pun tidak akan membantu banyak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang rencana akan upgrade atau ganti velg. Dan jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, dengan senang hati saya akan bantu jawab sesuai dengan pengalaman yang saya tahu. Jadi jangan sampai memboroskan banyak uang demi hal yang malah tidak bagus. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.